Haleluya. Puji Tuhan, praise the Lord. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak orang-orang diberkati Tuhan? Anda diberkati Tuhan? God bless. Saya juga diberkati Tuhan tentu saja. Nah saudara, saya cuma ingin menyampaikan bahwa saya menulis beberapa buku dan memang salah satu buku yang saya tulis itu sangat penting ya mengenai karisma versus karakter. Karena banyak orang justru tanpa disadari karakternya bermasalah ketika mereka di dalam melayani. Mereka tidak memperhatikan itu saudara. Karena selalu saya bilang yang ada adalah human being, bukan human doing. Kita adalah being, kita yang harus bangun ininya dulu sebelum doingnya. Ya, nah saudara juga ada buku yang saya tulis mengenai inspirasi dari Injil Yohanes. Yang saya tulis sebenarnya ketika di waktu COVID. Di mana saya nggak kemana-mana, jemaat nggak kemana-mana. Pas saya lagi membaca kitab Injil Yohanes, Tuhan mulai singkapkan ayat per ayat mulai dari Injil Yohanes 1, ayat 1, ayat 2 dan seterusnya sampai 21 pasal. Saudara sudah saya selesaikan semua dan jemaat bilang sama saya ketika ada beberapa pasal saya bagikan kepada mereka, mereka bilang, "Pastor, kenapa nggak dibuat buku?" Saya nggak kepikiran sebenarnya karena udah lama juga nggak nulis buku, jadi nggak kepikiran. Akhirnya saya nulis buku itu, 21 pasal dibagi 7 volume. Dan satu volume atau satu buku, volume pertama 2 sampai 4, sekarang baru terbit yang keempat, nanti berikutnya yang selanjutnya. Satu volume atau satu buku itu isinya 3 pasal. Anda bisa gunakan tiap hari untuk menjadi perenungan hidup saudara dari Injil Yohanes. Ya, saya kira kalau Anda mau dapatkan silakan nanti Anda bisa dapatkan. Tapi saudara hari ini saya akan bicara satu topik mengenai connected sesuai dengan gereja ini. Coba bilang connected. Sekali lagi coba bilang connected. Connected atau terkoneksi. Bilang sebelah saudara kamu perlu terkoneksi. Amin, saudara kita perlu terkoneksi. Nah yang sering terjadi saudara di hari-hari ini saudara yang namanya connection adalah satu hal yang sangat penting di antara anak-anak muda khususnya Gen Z dan generation yang ada. Mereka memerlukan connection karena mereka perlu browsing di internet. Mereka mau lihat YouTube, mau nonton YouTube, mau dan sebagainya. Karena semua bermain dalam teknologi. Nah itu sebabnya kenapa saya katakan saudara kalau Anda pergi ke kafe, Anda cari di kafe coba lihat. Tempat duduk yang paling favorit di kafe itu di mana? Dekat colokan. Pasti dekat colokan karena orang mau browsing, orang mau connecting gitu ya. Nah saudara bahasa login, kata login itu menjadi kata yang penting hari-hari ini. Karena dia bilang kalau kamu mau sungguh-sungguh kamu mesti login gitu loh saudara. Nah kaitannya sama. Dan di gereja ini lagi bicara soal connected with family of God atau keluarga Allah. Dan secara spesifik juga di dalam life group atau di komsel. Bapak ibu saudara, hari ini saya mau ngajak satu topik saya ambil adalah I love my church. Atau aku mengasihi gerejaku atau rumah Tuhan di mana aku berada. Saudara kenapa penting saudara? Karena ketika Anda tidak mencintai rumah Tuhan, mungkin Anda tidak membencinya. Tapi Anda tidak akan merawatnya paling tidak. Paling tidak Anda akan tidak pernah menjadi orang yang mau terhubung karena Anda tidak mencintai. Saudara mencintai sesuatu itu penting sebenarnya. Karena di situ timbul passion. Karena di situ timbul kepedulian. Saudara suami istri yang saling mencintai baru bisa saling menguatkan. Baru bisa saling membangun karena mencintai saudara. Ada orang yang mencintai pekerjaannya maka pekerjaannya akan berkembang karena dia mencintai saudara. Ada seorang pengusaha cerita sama saya. Dia sekolah di luar negeri. Dan kemudian dia pulang, dia berharap dia bisa usaha sendiri. Tapi papanya punya anak laki satu semata wayang. Dan papanya ini punya bisnisnya adalah jamu. Dan dia gak suka melanjutkan usaha jamu yang tradisional begitu saudara. Dan orang ini, pengusaha ini cerita langsung ke saya gara-gara saya lihat jarinya kuning-kuning. Saya pikir dia perokok, enggak rupanya. Lalu saya tanya kenapa bapak kuning-kuning gitu, nah dia cerita. Lah saudara ketika dia mulai melakukan pekerjaan usaha jamu dari papanya, stres berat dia saudara. Stres berat, sakit, GERD gitu ya, mah gitu. Dia datang ke dokter bilang sama dia begini, kamu itu sebenarnya enggak sakit, tapi kamu stres. Stresnya kenapa? Bisa cerita Anda. Selalu dia cerita, kenapa saya stres? Karena saya melakukan usaha papa saya enggak suka. Nah dokter ini ternyata punya nasihat yang luar biasa, bukan cuma nasihat kesehatan, tapi nasihat mental. Bagus juga nih dokter. Dia bilang sama dia, kamu kalau mau bisa mengerjakan pekerjaan dengan baik tanpa stres, kamu harus bisa mencintai dulu pekerjaan itu.
Lalu dia bilang, saya nggak bisa mencintai pekerjaan itu. Nah, dokter ini bilang mencintai itu keputusan. Pilih dulu kamu mau mencintai. Nanti kamu akan lihat. Lalu omongan dokter ini terngiang-ngiang katanya. Lalu dia mulai mencoba mengerjakan awalnya. Dan dia mencoba untuk menyelami pekerjaan itu. Menyelami bagian jamu. Sampai akhirnya dia betul-betul mencintai dan dia bisa menghasilkan formula-formula yang baru. Dan dia kerjakan dengan jari tangannya sendiri. Makanya dia bilang kenapa kuning-kuning begini. Dia bilang. Dan dia berkata kepada saya, apapun yang dikerjakan kalau nggak dicintai. Anda nggak mencintai, nggak menyukai, pasti kamu stres. Nah, hal yang sama kalau Anda dalam datang ke gereja Tuhan, Anda nggak mencintai, Anda nggak akan berulang datang. Dan Anda nggak akan peduli, walaupun Anda mungkin tidak membencinya. Paham sampai di sini saudara? Nah itu sebabnya Anda dan saya perlu mencintai yang namanya rumah Tuhan. Ketika Anda mencintai rumah Tuhan, maka hubungan saudara datang ke gereja tidak sambil lalu. Nggak cuman hai, hei, gitu ya. Pulang, datang, pulang, nggak ada yang tahu saudara. Enggak. Sehingga Anda betul-betul ketika Anda datang ke gereja, Anda mencintai dan Anda tahu, I am belong to the church, saya dimiliki oleh gereja dan saya memiliki gereja di mana saya ada. Ketika Anda mencintai gereja Tuhan, maka tanpa sadar Anda mulai masuk lebih dalam di gereja dan justru Anda bisa mendapat banyak hal dari gereja yang Tuhan bisa berikan dalam hidup saudara. Tahukah saudara yang dikasihi, di dalam Tuhan selalu ada bicara warisan. Bicara soal warisan. Nah ketika Anda masuk lebih dalam sebuah gereja dan Anda menjadi bagian dari gereja itu, Anda akan menerima warisan dari gereja itu. Anda bertanya mungkin warisan apa? Saya nggak minta warisan barang, bukan. Tetapi apa yang Tuhan sudah tanamkan di gereja, apa yang Tuhan sudah kerjakan di gereja yang membawa dampak bagi lingkungan. Entah itu pengurapan, entah itu hikmat, entah itu yang namanya belas kasihan, apapun saudara. Karya yang Tuhan sudah kerjakan di gereja, apalagi kayak seperti gereja ini 61 tahun saudara. Dan Tuhan sudah tanamkan begitu banyak. Dan itu akan menjadi warisan kita ketika kita masuk lebih dalam. Halo? Tahukah saudara Anda akan mengenal hati seseorang kalau Anda mencintai orang itu? Anda akan bisa menangkap lebih dalam bagaimana mereka bisa berhasil kalau Anda mencintai orang itu. Mengenal orang itu lebih baik. Makanya saya percaya banyak orang Kristen hari ini saudara datang ke gereja sambil lalu. Asal aja. Coba sikut sebelah saudara. Kalau ke gereja jangan ngasal aja, coba bilang gitu. Saudara kadang-kadang kita cuma asal aja saudara, datang aja. No, tapi Anda harus belajar menjadi orang yang betul-betul mencintai di mana Anda berada. Dalam gereja. Saudara ini penting sekali, Karena Anda akan merawatnya. Karena Anda merasa itu Anda memiliki. Coba kalau Anda sewa, Anda kontrak rumah. Sama Anda punya rumah sendiri, sama gak kira-kira perlakuanmu dengan rumah itu? Halo? Gak akan sama. Kalau Anda kontrak rumah bocor, Anda biarkan. Karena Anda ngontrak, apalagi ngontraknya udah mau habis, Anda mau selesai. Mana mau Anda urusin lagi, betul gak begitu saudara? Halo? Tapi kalau itu milik saudara, maka Anda akan perhatikan gimana supaya tidak bocor lagi. Kenapa? Karena Anda tahu ini milik saudara. Anda memiliki rumah itu dan rumah itu menjadi tempat kediamanmu. Nah oleh karena itu saudara ketika gereja menjadi tempat di mana you love your church. Anda mengasihi gereja bukan hanya sebagai tempat ibadah doang. Maka apa yang terjadi dalam gereja Anda perlu perhatikan. Pasti Anda akan perhatikan. Tanpa diminta juga. Oleh karena itu saudara, sore hari ini mari kita buka satu ayat yang pertama. Saya mau bacakan buat saudara. Efesus 2 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Satu ayat yang menarik buat setiap saudara untuk Anda perhatikan. Barangkali Anda sudah sering baca. Efesus 2 ayat 19-20 berkata demikian. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus. Dan anggota-anggota keluarga Allah. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Paulus lagi menulis ini soal gereja. Kalau Anda ngerti kitab Efesus adalah Paulus banyak mewahyukan tentang gereja sebenarnya. Nah dia berkata bahwa di dalam gereja tanpa dia ketahui waktu dia tulis pewahyuan ini, wahyu ini, saya saudara membaca ini sesuatu ketika Tuhan singkapkan ayat ini ke saya. Ternyata kalau saya perhatikan di banyak gereja terdiri dari 3 kelompok orang Kristen setiap kali ibadah. 3 kelompok menurut ayat 19 ini saudara.
Tiga kelompok ini saya katakan simpulkan dengan 3A. Dimulai dengan kata A. 3A atau the 3A's. 3A. Yang pertama, kalau Anda baca tadi adalah orang asing dan pendatang, bukan? Coba bilang orang asing. Jadi kelompok pertama orang Kristen yang ada di gereja adalah asing. Dia asing di gereja. Dia tidak kenal siapa-siapa di gereja, siapa-siapa tidak kenal dia. Dia tidak kenal siapa-siapa, siapa-siapa tidak kenal dia. Datang pulang gak ada yang tahu, kapan dia datang gak tahu, kapan dia pulang gak tahu, datang di tengah-tengah ibadah, pulang paling awal gak ada yang tahu. Asing, coba bilang asing. Bisa saja orang asing datang ke gereja misalnya pas lagi musim liburan kayak begini, datang ke Bogor, dia lihat nih pas lagi kulineran di jalan ini, dia lihat ada gereja, dia datang, asing juga itu. Tapi yang saya maksud asing bukan cuma seperti pendatang begitu, tetapi saudara asing dalam artian Anda beribadah, sering dalam ibadah, tapi Anda nggak kenal siapa-siapa. Saudara, ini adalah yang pertama. Kelompok yang kedua, warga, kawan sewarga dari orang kudus. Ini adalah yang kedua, kelompok kedua adalah anggota. Nah, orang ini bukan lagi hanya sekedar hadir di gereja, tapi mulai ngisi anggota gereja. Nah, di sini gereja mulai tahu siapa namanya, keluarganya, kemudian nomor teleponnya barangkali, lalu kemudian emailnya, keluarganya dan sebagainya. Karena dia sudah mengisi kartu anggota sebagai warga dari orang kudus, dari believers di gereja. Tapi yang ketiga menarik di sini adalah anggota-anggota keluarga Allah. Yang ketiga adalah anak, coba bilang anak. Jadi bilang begini, asing, anggota, anak. Nah saudara, Tuhan mau saudara bukan cuma jadi orang asing, di gereja bukan cuma anggota jemaat, tapi Anda akan terus meningkat menjadi anak. Artinya apa? Anda menjadikan gereja ini menjadi bagian keluarga saudara. Ketika gereja menjadi bagian keluarga saudara, Anda merasa ini keluarga rohani saya, maka Anda memposisikan diri Anda sebagai seorang anak. Penting banget saudara. Dalam gereja kadang-kadang kita sangat menganggap gereja hanya tempat ibadah. Maka saya sering katakan, orang kalau cuma hanya cari tempat ibadah, saya yakin banget orang akan cari tempat ibadah yang paling dekat sama rumahnya. Kalau perlu tinggal ngesot. Ngerti saudara? Itu paling gampang tuh yang seperti gitu. Paling bisa misalnya ibadah jam 7 gitu ya atau jam 8 gitu ya. Jam 8 kurang 5 baru jalan, nggak telat gitu loh. Karena tinggal tetangga. Nah saudara, kita tidak cuma sekedar datang ke gereja karena dekat sama rumah kita. Tapi kita harus datang ke gereja di mana gereja dekat sama yang punya gereja. Kepala gereja, Yesus Kristus. Ada amin saudara. Jadi saudara kita bisa saja jauh. Contoh begini. Ada seorang ya kerja di Jakarta nih. Tinggal mungkin di Jakarta Barat. Tapi kerjanya di Jakarta Utara jauh banget. Kerja. Tapi tetap aja malamnya balik ke rumah. Karena dia tahu dari so home. Saudara Anda juga sama ketika Anda tahu ini adalah rumahmu. Dalam kondisi apapun Anda akan jadikan ini rumahmu menjadi basis buat saudara. Kekuatan saudara ada di sana. Tahukah kalau Anda yang sudah menikah, kalau keluargamu harmonis, saudara ketika Anda pulang ke rumah Anda rasanya adem gitu. Anda tahu, I find my rest. Aku dapatkan tempat untuk aku bisa istirahat di rumah. Karena that's my home, itu rumah saya. Nah saudara, karakteristik pendatang dalam sebuah gereja seringkali memfokuskan pada kehadiran semata-mata. Oke, yang penting dia hadir, dia dengar khotbah, dia dapat apa dari khotbah. Saya bisa dapat apa dari gereja. Seringkali melihatnya Anda apa yang bisa menjawab jawaban masalah saya di gereja. Itu masih mental seperti itu. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mengatakan kepada saudara, kita tidak datang ke gereja untuk mendapatkan sesuatu. Tapi kita perlu belajar saudara, apa yang Tuhan sudah berikan pada kita, kita bawa sesuatu untuk Tuhan. Amin saudara. 1 Korintus 14 ayat 26 berkata, jadi saudara-saudara apabila kamu berkumpul, hendaknya masing-masing mempersembahkan sesuatu. Yang satu pujian, yang satu mazmur, yang satu penyataan Allah, yang satu pengajaran dan seterusnya. Dan semua digunakan untuk membangun.
Jadi kalau Anda ngerti saudara, Anda datang bukan jadi orang asing, pasti Anda datang Anda kepengen membangun. Dengan talenta saudara, dengan karunia saudara. Dengan peran saudara Anda membangun saudara. Nah Bapak Ibu Saudara ini penting banget. Kita tidak tertarik kalau orang asing, sifatnya asing walaupun sudah beberapa kali datang dalam sebuah gereja misalnya, nggak gitu tertarik dengan pelayanan, nggak begitu tertarik dengan komitmen. Saudara saya nggak bilang bahwa ini salah, tapi Anda belum cukup sampai di level itu. Coba bilang sebelah saudara, nggak cukup. Anda nggak cukup sampai di level itu. Anda harus masuk kepada level berikutnya, yaitu apa? Menjadi anggota. Nah ketika Anda menjadi anggota dalam gereja, Anda bukan cuma tercatat punya nomor anggota gereja. Di beberapa gereja tertentu saudara pakai kartu, di sini pakai kartu enggak? Pakai kartu. Ada juga kartunya saudara bisa pakai kartu diskon. Loh benar, bisa pakai kartu diskon kerjasama, betul ya? Dapat diskon gitu loh. Cuman saya belum ketemu sih ada kartu anggota jemaat bersifat kredit card gitu, enggak ada. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Kalau kita sudah menjadi anggota, kita tertarik dengan pelayanan. Kita tertarik dengan tugas-tugas di gereja. Lebih baik bukan? Lebih baik. Tapi sebatas itu. Jadi peran kita, fungsi kita lebih kita salurkan kepada pelayanan. Enggak salah dan baik saudara. Tapi semua hubungan kita kaitannya semua dengan pekerjaan pelayanan kita. Makanya kalau kita ada tugas, kita datang bisa lebih pagi. Kalau nggak ada tugas, kita telat datang ke gereja. Bisa begitu tuh saudara, karena kita tugas. Kita tertarik sama tugas. Saya nggak bilang itu salah sekali lagi. Tapi justru ini masih lebih baik dari yang pertama. Tapi akan lebih baik lagi kalau Anda masuk kepada level yang berikutnya, yaitu menjadi seorang anak. Nah ketika Anda menjadi seorang anak, Anda bukan cuma tertarik kepada pekerjaan, tugas pelayanan. Enggak, tapi Anda lebih tertarik pada kesejahteraan rumah di mana saya ada. Anda akan melihat bagaimana rumah di mana saya ada bisa menjadi tempat yang lebih baik buat orang-orang lain. Walaupun mungkin tidak terlibat dalam pelayanan, mungkin tidak dijadwal dalam pelayanan. Tapi hati saudara mencintai rumah di mana Anda berada. Sehingga ketika ada kekurangan apa, Anda mau coba isi. Ada hal yang apa yang saya perlu bisa saya berikan, saya kontribusi. Tanpa harus terlibat dalam pelayanan. Why? Because Anda menjadi anak di dalam rumah. Is a son of the house. Karena itu saudara, kekristenan bukan cuma sekedar kita hadir di gereja, kita datang di gereja, tidak. Tapi kita betul-betul mencintai rumah di mana kita berada. Waktu saya masih lebih muda, ya sekarang sih muda juga saudara gitu ya. Ya kan Pak Arief kalau kita nggak ngomong kita muda siapa lagi dong kan gitu. Nah waktu saya lebih muda ketika saya masih SMA, tahu sendiri saudara saya belum bertobat waktu itu. Saya terima Tuhan waktu SMA menuju kuliah. Di situ saya ngalamin lawatan Tuhan. Makanya kenapa saya masuk dalam kegerakan mahasiswa waktu itu. Nah saudara ketika saya masih SMA, ya suka begadang, naik motor, merokok, gitu-gitu loh saudara. Lalu pulang ke rumah cuman makan, tidur, mandi, pergi. Pagi kuliah, pagi sekolah, pulang, sore, pulang, makan, mandi, pergi sama teman-teman pulang, gitu aja. Nggak tahu lagi di rumah. Pernah nggak, ada nggak yang punya pengalaman kayak gitu kayak saya gitu? Ya, saya percaya dari orang sekian ini pasti ada. Saya yakin pasti ada gitu. Kamar tidur berantakan gitu. Lalu papa saya panggil saya. Papa saya bilang, "Hei, kamu tahu, ini rumah bukan hotel." Halo? Pernah nggak ada orang tua yang nasihatin anak-anaknya kayak gitu? Kalau Anda pernah nasihatin berarti Anda senasib sama saya. Dan modelnya podo ae gitu kata orang Jawa. Nah saudara, ini rumah ya, bukan hotel. Kalau hotel kan kita tinggalin aja kamar. Besok, entar sore kita balik udah rapi. Tanpa disadari kita seperti itu saudara. Kita datang ke gereja, gereja itu bukan hotel. Gereja bukan kafe. Di mana kita nikmati minuman, kita bayar, kita pulang. Dah kita nggak tahu, no. Tapi kita tahu bahwa gereja adalah rumah keluarga ilahi kita. Yang saya sebut cinta akan rumah Tuhan bukan gedungnya, bukan. Tapi komunitas orang-orang di dalamnya. Firman Tuhan, kehidupan, kesejahteraan dan terhubung dengan saudara seiman yang lain. Kita tidak bisa terhubung hanya karena pekerjaan pelayanan.
We are not only fellow workers, kita bukan hanya teman sekerja, tapi kita harus beyond fellow workers, kita harus lebih daripada pekerja, yaitu apa? Saudara-saudari seiman di dalam Tuhan. Itu baru keluarga. Sehingga kita tahu ini saudara saya, ini saudara saya, ini saudara seiman saya. Dan ketika dia sakit, saya punya kerinduan untuk mendoakan dia. Saya punya beban untuk mendoakan dia. Kenapa? Karena kita keluarga. Amin. Nah, kenapa saya tahu ada beberapa orang Kristen susah mau masuk lebih dalam di gereja? Ada sekali waktu orang pindah gereja, dari gereja tertentu masuk di gereja saya. Saya tahu dulu di tempat yang lamanya dia pelayanan. Cukup aktif. Saya bilang, Pak, setelah sekian lama mengikuti semua proses prosedur kita, ada kelas, ada apa, dia ikutin. Lalu saya bilang, Pak, Bapak mau terlibat lagi dalam pelayanan dong? Saya enggak dulu, Pak. Terus dia bercanda sama saya. Karena usianya juga ya enggak beda jauh sama saya. Jadi berani bercanda sama saya. Pak, kalau ke restoran tuh Pak, jangan lihat dapur. Anda ngerti maksudnya? Saya udah ngerti apa yang dia maksud tuh. Kalau ke restoran jangan lihat dapur, makan aja. Kalau ngelihat dapur, kita bisa nggak jadi makan katanya. Bener nggak gitu? Hah? Apalagi dalam konteks Indonesia, saudara. Wah, luar biasa. Kecoa lewat, tikus lewat. Kita nggak pernah tahu, makanya jangan lihat dapur. Pokoknya kalau di meja makan, mantap kali kan gitu, saudara. Saya udah ngerti. Tapi saudara, orang seringkali berkata saya nggak mau masuk lebih dalam karena punya pengalaman. Tapi saya bersyukur akhirnya orang ini mulai mengerti, mulai terbuka, setiap sekian lama ikutin, dia lihat, dia dapati, dia lihat ini beda. Maka sekarang dia membuka hati dan dia mulai masuk dalam pelayanan. Saya bersyukur berarti dia dipulihkan. Saudara, ada orang yang tidak mau masuk terlalu dalam gereja karena banyak-banyak alasan. Alasan satu, yang pertama mungkin yang terbesar saya sering dapati sekarang ini, pelecehan spiritual. A spiritual abuse. Nanti hari Selasa, saudara saya ada program di YouTube. Program saya di Today's Message Biblical. Saudara saya akan membahas namanya pelecehan spiritual. Dan itu program hanya 12 menit. Bisa membantu saudara, menolong saudara sambil Anda lagi makan atau lagi menunggu teman Anda dengar itu. Nah saudara, pelecehan spiritual bisa membuat orang kecewa banget. Karena merasa dimanfaatkan sama pendeta. Dimanfaatkan sama gereja. Apakah waktunya, apakah tenaganya, apakah uangnya, apalagi. Lalu kemudian ada gereja yang punya skandal lagi. Itu yang membuat orang bilang kalau ke gereja gak usah lihat dapurnya gitu tuh. Saya bisa pahami memang. Karena memang tidak tertutup dan saya nggak bisa tutup mata sebagai pendeta bahwa yang begini memang ada di gereja-gereja. Makanya ada orang yang mau datang ke gereja pun nunggu lihat-lihat kalau pendetanya nanya sekali waktu, kamu udah sekian lama di gereja, kamu belum mau jadi anggota jemaat? Dia bilang enggak Pak, saya lagi lihat-lihat katanya gitu. Coba bilang, lihat-lihat, emang mall lihat-lihat. Saya lagi lihat-lihat. Lalu pendeta itu bilang, kenapa kamu lihat-lihat? Karena saya ini pernah terluka sebelumnya di gereja saya yang dulu. Pendetanya bilang gini, bisa gak minggu depan kamu bawa foto pendetamu? Dia tanya, kenapa Pak? Saya bisa pastikan foto pendetamu tidak sama wajah dengan wajah saya. Apa maksud pendeta itu? Pendeta itu lagi bilang, apa yang kau alami dulu, siapapun dia, nggak bakal sama. Jangan samakan semua pendeta, kira-kira gitu. Nah, karena faktor gitu membuat kita belum lagi melihat tidak adanya teladan, tidak adanya model. Makanya banyak orang, anak-anak muda hari-hari ini nggak mau ke gereja, kenapa? Munafik. Mereka bilang gereja itu munafik. Ngomong di mimbar sama di bawah udah tidak sama. Apa yang diajarin di gereja sama di rumah tidak sama. Dan itu yang membuat orang bilang, gua sebel sama yang begini. Dan suruh terlibat dalam, gak mau. Saya ngerti ada yang seperti itu memang. Belum lagi punya perspektif kalau ke gereja kan yang penting ibadah doang. Enggak juga saudara, perspektif itu salah. Tapi ada orang yang seperti itu, enggak ada. Tapi hari ini
Saya berdoa, waktu Anda dengar khotbah ini, Allah pulihkan saudara, Allah perbaiki saudara, transformasi boleh terjadi dalam hidup saudara, katakan amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu belajar. Dan Anda akan merindukan keluarga ilahi kalau Anda ngalamin Tuhan. Saya percaya kalau Anda ngalamin perjumpaan pribadi dengan Tuhan, pasti Anda rindukan komunitas yang bisa memberi Anda lebih lagi. Contoh ya, saya beri kesaksian. Dulu tuh saya perokok. Waktu SMA, malah saya belajar merokok dari SD. Serius, saya belajar merokok dari SD karena tukang-tukang yang kerja di rumah saya itu pada ngerokok saya belajar tuh. Kacau itu. Ketika saya masuk SMA mau kuliah, saya diajak ke rumah teman saya. Sesama SMA, sama. Tapi dia memang cinta Tuhan. Kelihatan dari wajahnya dari dulu teman saya itu. Wajah pendeta memang. Singkat cerita saya datang ke rumahnya. Karena memang sudah mau berakhir SMA. Kalau udah kuliah kan beda sendiri-sendiri di kota-kota mana-mana gitu ya. Saya datang. Sementara saya masih nunggu di depan. Saya masih merokok. Saya datang. Singkat cerita. Akhirnya di situ saya ngalamin lawatan Tuhan. Nggak tunggu lama. Yang khotbah usia 17 tahun. Karena waktu itu juga saya umurnya sekitar segitu. Yang khotbah seumuran saya. Bukan pendeta besar. Enggak, bukan pendeta besar. Ini 17 tahun. Yang ngomongnya juga enggak lancar dari sisi Alkitab. Tapi kuasa Tuhan bekerja dan saya terima Tuhan. Waktu saya terima Tuhan, saya nangis sejadi-jadinya. Saya terima Tuhan. Lalu saya tahu hidup saya diubahkan. Apa yang saya rindukan dari kehidupan saya dengan teman-teman, saya dapat ini. Ini beda nih saya bilang. Nah di situ saya radikal berubah. Mulai saat itu saudara, saya rindu ketemu dengan teman-teman yang melayani saya. Pulang saya sekolah, dulu saya ngumpul sama teman-teman saya. Tapi setelah saya kuliah, saya pulang kuliah, saya pasti mampir ke sana. Untuk apa? Untuk berdoa. Saya percaya kalau Anda mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Anda mengalami Tuhan, Anda pasti akan cari orang-orang yang sama level frekuensinya bisa saling menguatkan. Dan saya bersyukur, saya tidak kecewa saudara karena teman-teman saya yang lama meninggalkan saya. Tapi saya punya teman baru. Kalau tanpa itu mungkin saya nggak berdiri di sini nih Pastor Arif. Nggak ada berdiri di depan saudara. Tapi oleh karena ada teman-teman baru itu. Makanya Anda butuh keluarga ilahi. Amin. Mari kita lihat satu firman Tuhan Mazmur 84 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Makanya orang yang mencintai Tuhan pasti merindukan rumahnya. Mazmur 84 ayat 1 sampai 5. Betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorak kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang. Tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbahmu. Ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus menerus memuji Tuhan, memuji Engkau Selah. Saudara, berbahagialah orang yang punya kerinduan mencari Tuhan. Karena mereka tahu di dalam ibadah seperti ini ada hadirat Tuhan. Amin. Saya dorong Anda saudara. Jangan jadi orang Kristen biasa-biasa. Coba bilang sebelah saudara gini, yang biasa-biasa sudah biasa. Coba bilang gitu. Iya benar, yang biasa-biasa sudah biasa. Waktunya yang tidak biasa, coba bilang gitu. Yang tidak biasa adalah Anda masuk lebih dalam di dalam Tuhan. Nah saya mau ajak saudara beberapa ciri, ada 4 ciri saya mau bagikan sore hari ini. Apa cirinya bagi orang yang mencintai rumah Tuhan? Akan ada cirinya. Anda siap? Ayo ready? Yang siap katakan amin. Yang pertama, orang yang mencintai rumah Tuhan pada umumnya telah mengalami kasih Tuhan dan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Orang yang mengasihi dan mencintai rumah Tuhan, di mana Tuhan hadir di rumahnya, itu karena sebelumnya sudah mengalami kasih Tuhan. Orang gak mungkin mengasihi sesama kalau dia belum pernah mengasihi Tuhan. Saudara tahu waktu Tuhan jamah hidup saya, Tuhan ubahkan hidup saya bertobat saudara, saya berubah saudara, beban hidup saya diangkat oleh Tuhan. Saat saya mengalami begitu besarnya kasih Tuhan dalam hidup saya kalau lihat teman-teman saya yang hidup masih dalam dosa, saya bisa nangis. Dulu boro-boro saudara.
Mana pernah mikirin orang begitu, orang kita sama-sama dia. Betul gak gitu saudara? Tapi setelah itu saya bilang, aduh. Nah itu timbul belas kasihan. Itu yang namanya kasih Allah, mulan kita pengen bagikan sama mereka. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Anda bukan cuma merindukan saudara seiman, tapi Anda juga kepengen di rumah Tuhan berbagi dengan apa yang Anda terima dari Tuhan. Sehingga Anda bisa jadi berkat di rumah Tuhan. Pertanyaan saya, apakah sudah mengalami kasih Tuhan? Nggak mungkin kita bisa mengasihi orang lain. Nggak mungkin saudara kita bisa peduli sama orang lain kalau kita belum mengasihi Tuhan. Karena semua sumbernya dari Dia. Kita nggak akan ngerti kasih yang sejati sampai Anda mengalami kasih yang sejati. Cerita sedikit mengenai istri saya. Tadinya istri saya mau ikut saudara. Dia udah antusias banget mau ke Bogor. Ya biasa kalau ibu-ibu tuh senang kuliner kan gitu. Tapi apa daya dia punya batuk dia nggak bisa ikut. Istri saya punya masalah dengan papanya. Dia benci sama papanya. Makanya dia dari waktu SMP itu pergi sendiri nggak takut saudara. Naik bus apa semua. Dia suka baca. Dulu masih Jakarta masih ada Sarina yang lama, sekarang Sarina baru ya. Di situ banyak buku-buku, dia sering baca di situ. Dia tidak bisa mengasihi papanya. Karena papanya mungkin pendidiknya lain ya zaman itu ya. Karena orang tua zaman dulu kan. Tapi ketika dia ngalami Tuhan, dia bertobat bersama-sama dengan saya di dalam satu persekutuan doa. Itu dia merasa dia bisa mengasihi papanya. Dia kepengen papanya ngalamin seperti apa yang dia alami. Tiba-tiba kasih itu berubah dari membenci ayahnya. Lalu ketika ayahnya dalam kondisi koma karena stroke. Saudara, kakak-kakaknya yang lain, adiknya enggak seperti dia. Dia bisa duduk di samping papanya. Dia bacain ayat Alkitab. Dia nyanyikan, dia doakan terus pagi, sore. Kenapa? Karena kasih Bapa dia alami. Orang yang ngalamin perjumpaan dengan Tuhan, nggak mungkin dia diam. Dia pasti cari komunitas di mana dia bisa berbagi. Di mana? Di rumah Tuhan. Coba bilang, I love my church. Penting banget saudara. Nah hal yang sama saya juga begitu saudara. Sehingga saya rindu. Makanya dulu saudara ketika saya ngalamin Tuhan nih, rasanya nungguin minggu tuh lama betul. Jadi saudara kita akan mencintai perkara spiritual. Kenapa? Karena kita terlebih dahulu ngalami Tuhan. Coba bayangkan yang namanya Zakheus. Saudara bagaimana Zakheus yang dulunya memeras orang. Bikin orang miskin jadi miskin. Karena dia meras, betul? Tapi ketika dia ngalamin perjumpaan dengan Tuhan beda loh. Dia bilang harta yang aku punya separuh aku akan kasih orang miskin. Kalau orang yang pernah aku peras aku ganti 4 kali lipat. Kok bisa? Karena kasih Tuhan dia ngalami perjumpaan. Saya percaya Anda nggak akan diam saja kalau Anda ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Di gereja Anda hadir untuk bisa berbagi apa yang Tuhan bagikan sama hidup saudara. Amin. Ciri yang kedua. Paham identitas diri sebagai seorang anak. Anda harus tahu bahwa Anda adalah anak Tuhan. Perlu sekali punya jati diri, identitas. Saudara tahu hari-hari ini setan sedang menggoncang identitas orang. Setan itu saudara mencoba Yesus adalah menggoncang identitas. Kalau kamu anak Allah, begini. Kalau kamu anak Allah, selalu di-challenge identitasnya. Karena sekali orang gak jelas identitasnya, hidupnya berantakan. Berapa banyak orang hari ini masih bisa bicara. Saya ini laki-laki yang terjebak dalam tubuh perempuan. Saya ini perempuan yang terjebak dalam tubuh laki-laki. Dia gak tahu laki, dia gak tahu perempuan. Bahkan sekarang saudara, dia tidak mau dengan pakai kata ganti he or she. Tapi kadang-kadang dia mau pakai kata ganti it. Tahu saudara ada komunitas sekarang. Orang yang merasa dirinya bukan laki, bukan perempuan, bukan juga yang lain. Tapi anjing. Anak-anak muda mungkin tahu karena udah lebih sering lihat di reel. Dia seperti anjing, jalannya kayak anjing, pakai begitu sudah dituntun sama orang, bayangin gak? Nah Anda mesti tahu siapa Anda dalam Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 15. Roma 8 ayat yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat engkau menjadi takut lagi. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Saudara dan saya adalah anak. Oleh
roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Tahukah saudara anak dengan yatim tidak sama? Yatim gak punya keluarga. Tapi saudara kalau Anda anak, Anda punya keluarga. Anda punya orang tua. Itu sebabnya kalau Anda sebagai anak Allah, Anda akan bergaul dengan anak Allah yang lain. Di mana? Di rumah Tuhan. Sadarkah saudara ketika kita terima Tuhan, Tuhan memanggil kita anak. Dia adalah Bapak kita. Kita bukan yatim. Amin. Yang merasa dirinya adalah anak Tuhan, angkat tangan saudara. Anda anak Tuhan? Kalau anak-anak Tuhan, Anda akan bergaul dengan anak Tuhan yang lain. Karena identitas dia tahu. Nah, bercerita tentang kelompok orang yang seperti anjing. Saya pikir di Indonesia enggak ada, di Indonesia sudah ada. Karena minggu kemarin ada seorang anak muda, 15 tahun datang ke saya. Dia sekolah di internasional, sekolah internasional. Dia punya teman juga sekolah internasional. Dia bilang teman saya ada masuk dalam kelompok yang merasa dirinya bukan laki, bukan perempuan, bukan yang lain tapi anjing. Jadi dia berjalannya seperti anjing. Oleh karena saya tahu dia seperti itu, saya menjauh karena saya tidak punya teman anjing, teman saya orang. Saya bilang good. Kita harus tahu siapa kita. Karena kita tahu siapa kita, maka kita akan masuk di dalam gereja rumah Tuhan, di mana di situ juga kumpulan anak-anak Tuhan. Enggak ada yang sempurna, justru kita disempurnakan. Amin. Saudara, kalau Anda nunggu pendeta sempurna, sampai kapanpun Anda enggak akan ngalami. Baca di buku saya, Karisma versus Karakter. Saya pernah frustrasi, saudara. Kenapa buku itu saya tulis? Karena saya pernah frustasi. Kenapa orang yang dipakai Tuhan hidupnya kayak begini? Saya pernah nanya sama Tuhan. Tuhan kenapa? Orang yang kayak gini hidupnya utang gak bayar, terus punya perempuan lain, simpenan lain, padahal dia ngajar. Kok bisa kayak gitu? Waktu saya tanya Tuhan begitu, Tuhan jawabnya apa? Ke hati saya, menohok. Kalau kamu nanya jangan gitu. Tuhan ngomong nih di hati saya. Tuhan bilang gini, kalau nanya kenapa aku masih pakai? Kenapa aku masih pakai kamu? Kamu nanyanya mesti gitu. Saya langsung ngerti Tuhan ngomong begini. Karena saya juga belum sempurna. Saya juga adalah manusia berdosa sama seperti mereka. Cuman mungkin mereka kelihatan, saya nggak kelihatan. Ngerti gak sih? Tahu nggak nih maksud saya? Ngerti gak? Jadi Tuhan bilang kamu jangan sombong. Baca Roma 2, di situ saya dibuka oleh Tuhan. Tuhan itu bukannya apa-apa. Tuhan kasih nunggu saudara supaya bertobat. Jadi kalau Anda nunggu kesempurnaan nggak mungkin. Jadi Anda akan ketemu teman-teman saudara seiman yang memang belum sempurna. Kita semua disempurnakan. Alkitab berkata besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Amin. Jadi saudara ada anak Tuhan di sini? Ada anak Tuhan di sini? Setiap anak ada rumahnya. Kecuali yatim. Coba tanya sebelah saudara, rumahmu di mana? Sesimpel itu saya tanya. Serius. Saudara mau tahu saudara ketika Daud berhadapan dengan Goliat. Enggak ada yang tahu siapa dia. Enggak ada yang tahu. Ini anak luar biasa beraninya. Enggak ada yang tahu. Saul bertanya. Dia bilang, whose son is this? Ini anak siapa? Kalau bicara anak berarti ada orang tua. Oh, dia adalah anaknya Isai. Artinya dia punya keluarga. Kalau Anda anak Allah, enggak gentayangan sendirian. Yang gentayangan namanya setan. Betul? Do you have your family? Yang ketiga. Ciri yang ketiga, Anda akan tertanam dan bertumbuh di dalam rumah Tuhan. Tahukah saudara Anda dipanggil oleh Tuhan bukan cuma terima keselamatan nungguin sorga. Tidak, tapi Anda dibentuk. Anda disempurnakan menjadi serupa dengan Kristus. Lewat apa? Lewat proses interaksi. Di mana? Di rumah Tuhan. Dan Anda ditanam. Anda bukan cuma sekedar datang pulang. Tapi you are planted. Mari kita lihat firmannya di dalam Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan ayat ke-16. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Allah akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tuanya pun masih berbuah, artinya masih produktif. Lalu gemuk dan segar.
Artinya Anda sehat, Anda segar, Anda nggak kerempeng seperti nggak dapat makan. Jadi Tuhan berkata ketika Anda ditanam, kerohanianmu akan sehat, Anda tetap produktif, Anda tetap bisa melayani. Kenapa? Karena Anda punya keluarga. Anda datang ke gereja perlu ditanam. Kalau ditanam itu artinya nih masuk, berakar ke dalam, ke bawah. Kekristenan yang ditanam saja yang akan kuat menghadapi tantangan. Bersama dengan keluarganya. Betul gak gitu saudara? Oh iya, karena Anda harus dibangun di atas dasar pondasi yang kuat. Makanya Alkitab bilang, orang yang membangun rumah di atas dasar pasir adalah orang bodoh. Kenapa ketika banjir datang kerugiannya besar, hancur rumah itu. Tapi berbahagialah orang bijak yang membangun rumah dengan batu. Yaitu mereka dengar, mereka melakukan. Banjir boleh datang, tapi dia tetap kuat. Berbahagialah Anda yang tertanam dalam rumah Tuhan. Anda akan bertumbuh, Anda akan berbuah, Anda akan produktif. Dan Anda akan tetap sehat secara rohani. Terakhir yang keempat. Yang keempat adalah Anda menjadi satu keluarga di dalam Kristus. Saudara menjadi satu keluarga di dalam Kristus. Tahukah saudara ketika Anda mencintai karena Anda menyatakan diri bahwa saya milik Kristus. Saya dibangun di dalam Kristus bersama dengan yang lain. Kita baca ayatnya Galatia 3 sebagai ayat terakhir. Ayat 26 sampai 29. Sebab kamu semua, kita semua adalah apa? Anak-anak Allah. Karena apa? Karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak lagi ada orang Yahudi. Tidak lagi ada orang Yunani. Tidak lagi ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Tahukah saudara kita ada dalam satu keluarga rohani yang multiracial. Enggak ada lagi saudara orang Jawa, enggak ada lagi orang Sunda, enggak ada lagi orang Batak, enggak ada lagi orang Chinese. Karena semua punya basis yang sama, keluarga kita di dalam Kristus. Gereja harus dibangun atas budaya kerajaan. Budaya kerajaan bukan budaya kesukuan. Saya kemarin ini, bulan Maret saya sempat datang ke sebuah gereja di Australia. Saya cukup terkejut. Karena di dalamnya ada orang Arab, masih berbahasa Arab. Ada orang Yunani, ada orang Rusia, Ukraine. Ada orang Maroko. Yang membuat saya shock, ada orang mainland China. Asli, made in China. Anda tahu kalau made in China, saudara tahu gak joke-nya made in China? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Selebihnya buatan Cina. In the beginning God created heaven and earth and the rest are made in China. Saya kaget. Wow. Gereja harus gitu. Karena kita keluarga, bukan karena kita sama kulitnya. Karena sama sipitnya. Sama dialeknya. No. Kita sama karena punya satu, Kristus Yesus yang menebus kita. Yang setuju katakan amin. That's why Anda butuh keluarga yang seperti ini. Dan biarlah Anda menemukan keluarga di tempat ini. Saya berdoa supaya ini menjadi keluarga Anda. Dan Anda connected satu sama lain. Dan kemudian Anda berkata, I love my church. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Sore hari ini Tuhan, firman-Mu jelas mengajar kepada kami. Untuk kami bukan menjadi orang asing. Tidak hanya sekedar menjadi anggota, tapi menjadi anak di rumah Tuhan. To become the son of the house. Tuhan, aku berdoa sore hari ini. Biar setiap kami yang hadir mulai mengerti apa artinya kami beribadah. Kenapa saya datang? Kami bukan sekedar menikmati ibadah. Tapi kami mau menjadi keluarga.
Sore hari ini sebelum saya turun dari panggung ini, ada berapa banyak di antara saudara hari ini yang berkata, Tuhan, firman Tuhan ini menjelaskan kepada saya. Membuat saya ngerti, aku butuh keluarga ilahi. Dan Anda berkata, Tuhan, biarlah aku bisa menemukannya. Kalau Anda yang hadir di sini mungkin Anda berkata, biarlah ini bisa menjadi rumahku. Atau engkau berkata, Tuhan, aku mau belajar untuk menjadi orang yang bukan cuma sekedar hadir. Tapi mulai mempersiapkan diri untuk bisa menjadi keluarga, anggota keluarga. Anda mulai mengerti Anda datang ke gereja bukan untuk ibadah semata-mata. Tapi Anda didewasakan. Anda kepengen menjadi orang didewasakan. Kalau Anda orangnya, di tempat Anda berdiri, Anda boleh angkat tangan kananmu tinggi-tinggi dalam kerendahan hati. Saya mau berdoa buat saudara di tempat ini. Supaya Holy Spirit, Roh Kudus, firman yang Anda dengar, bukan cuma Anda dengar masuk di telinga saudara. Tapi Anda bisa renungkan bawa pulang. Untuk Anda bisa mengerti lebih dalam. Tuhan, aku berdoa untuk yang mengangkat tangan di hadapan-Mu. Aku tidak tahu apa yang menjadi pemahaman mereka selama ini. Tapi firman-Mu memberi penjelasan kepada setiap kami yang mengangkat tangan. Sekarang kami tahu, sekarang kami sadar. Kami tidak bisa menjadi orang percaya yang tidak mempunyai keluarga. Karena kami bukan yatim, kami adalah anak Allah. Kami butuh anak-anak Allah yang lain. Kami butuh komunitas, kami butuh keluarga, kami butuh didewasakan, kami butuh dibimbing, kami butuh dikoreksi, kami butuh diberkati, kami butuh dilindungi. Kami perlu diberitahu apa yang harus kami hindari dan apa yang harus kami lakukan. Terima kasih untuk sore hari ini. Untuk mereka yang mengangkat tangan, Tuhan, Engkau lihat kerendahan hati mereka untuk bisa mengerti bahwa Tuhan adalah pemilik hidup mereka. Berkati umat-Mu yang mengangkat tangan. Supaya mereka mengerti mulai hari ini. Mereka menangkap sesuatu esensi di dalam kekristenan kami. Sehingga kami tidak lagi menjadi Kristen yang hanya bolak-balik datang ke gereja. Dan kami tidak mengalami pertumbuhan. Tapi lewat malam ini, sore hari ini, ada perkara dahsyat mulai terjadi. Kami boleh melihat pertumbuhan kerohanian kami. Karena kami ditanam dalam rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan. Hamba-Mu selesai menyampaikan firman-Mu, tapi menteraikan firman ini, buat firman ini jadi rema buat setiap kami. Sehingga ketika kami pulang, ketika kami dalam kehidupan kami sehari-hari, mulai hari ini dan besok, firman ini tetap berbicara bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan, gereja-Mu juga ke dalam tangan-Mu. Pastor Arif bersama dengan Ibu Epi dan seluruh tim, Engkau memberkati mereka dalam menggembalakan gereja ini menjadi rumah ilahi yang memberkati orang-orang di dalamnya. Membangun orang-orang di dalam. I thank you Lord Jesus, in Jesus name. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan, amin.